Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Nila Yarda. Sehari jelang pemilu 2024, Kampung Sanoba Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 9 waktu setempat di mana dua kelompok warga di kampung saling serang. Dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Selasa 13 Februari hari ini, saudara, terlihat bagaimana dua kelompok saling serang dengan senjata tajam seperti parang, kemudian panah, batu, dan lain sebagainya, seperti video yang saat ini sedang Anda saksikan. Dari informasi kericuhan terjadi karena diduga adanya perpindahan tempat pemungutan suara atau TPS. Seusai adanya kericuhan tersebut, pihak keamanan dan KPU Nabire juga langsung menuju ke lokasi kejadian. Mereka langsung mencoba melakukan dialog dengan masyarakat setempat. Dengan kehadiran pihak keamanan dan juga KPU ini, situasi di kampung Nabire tersebut sudah kembali kondusif. Kericuhan bisa diredamkan untuk menjaga keamanan seluruh pihak di masa pemilihan umum 2024. Kericuhan ini sebelumnya pecah tepat H-1 sebelum pencoblosan lantaran warga merasa tidak senang ketika mendapatkan informasi bahwa TPS tempat mereka mencoblos diganti ke TPS lainnya. Kericuhan kemudian pecah seperti beberapa video yang kemudian diabadikan secara amatir oleh warga yang ada di lokasi kericuhan. Maju yang mundur. Kau bikin video. Pembongkaran ratusan surat suara pemilu 2024 oleh masyarakat juga terjadi di wilayah Paniai dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar terdengar bagaimana suara yang mengungkapkan kotak-kotak suara tersebut dikembalikan karena diduga surat suara C1 telah dibongkar. Tak hanya itu, logistik untuk keperluan pemilu juga dibakar oleh massa. Hal ini terjadi di wilayah Distrik Kebo dan juga Yagai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dari laporan, diketahui bahwa aksi pembakaran terjadi tepatnya di distrik Baya Biru. Massa kecewa karena lokasi pemungutan di lokasi tersebut dipindahkan ke distrik lain. Untuk itu, massa membakar kantor distrik Baya Biru. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Velani mengatakan, kejadian ini sebagai respons atas ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemilihan umum yang tidak dilakukan di distrik Baya Biru. Selain itu, Abdus juga menyampaikan keluhan terhadap kepala distrik yang absen, serta masalah pembayaran bahan kayu untuk pembangunan kantor distrik juga menjadi pemicu utamanya. Meski telah memberikan himbauan pada warga untuk tidak terprovokasi, namun seruan tersebut tak diindahkan hingga kemudian memicu aksi pembakaran terhadap kantor distrik. Yang menuturkan pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku serta mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada, semua kosong, sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, Pandis, PPS, PPL Kampung, TPPS, mereka kasih hambur kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik kotak suara.
Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama. Puluhan logistik yang dibongkar oleh masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah juga telah direspons oleh Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Papua Tengah, termasuk juga dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Divisi Sosialisasi SDM KPU Papua Tengah, Octavianus Takimai mengatakan, pihaknya sudah mengecek semua hal tersebut ke KPU Kabupaten dan seluruh proses pendistribusian logistik telah berjalan dengan baik hingga ke titik yang dituju. Hanya saja tiba-tiba ada informasi bahwa tidak adanya C1 dalam kotak suara sehingga menyebabkan kecurigaan. Saat ini diakui KPU bahwa kondisi di Paniai sudah mulai kondusif. Ia juga menyampaikan dengan semua kejadian yang ada tidak menghambat keberlangsungan pesta demokrasi 5 tahunan di provinsi ini. Selain itu, Octavianus juga menambahkan terkait pembakaran kantor distrik Baya Biru, persoalannya sama persis dengan pembongkaran logistik. Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyayangkan insiden ini. Untuk menangani masalah tersebut, ia pun memastikan akan mengirim tambahan personil ke Paniai. Fahiri mengingatkan agar jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah ini. Kotak-kotak dari Muya dikembalikan. Kotak-kotak dari Muya dikembalikan. C1 KWK dibongkar oleh kelompok penyelenggara yang namanya PPD. Lalu dong ada bawa lari. Hanya logistik saja dengan kotak suara tiba di Muya. Baru ini masyarakat PPS dan Pandis Distrik Muya kembalikan ke KPU dan melapor kepada Polres Paniai untuk segera melakukan proses hukum kepada 5 orang PPD. Karena mereka ini. Demikian breaking news kali ini, Saudara. Setelah ini Anda masih akan menyaksikan berbagai program dalam tribunnews.com. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore, Saudara. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama dengan saya, Nila Yarda. Sehari jelang pemilu 2024, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 9 waktu setempat, di mana dua kelompok warga di kampung saling serang. Dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Selasa 13 Februari hari ini, Saudara, terlihat bagaimana dua kelompok saling serang dengan senjata tajam seperti parang, kemudian panah, batu, dan lain sebagainya, seperti video yang saat ini sedang Anda saksikan. Dari informasi, kericuhan terjadi karena diduga adanya perpindahan tempat pemungutan suara atau TPS. Seusai adanya kericuhan tersebut, pihak keamanan dan KPU Nabire juga langsung menuju ke lokasi kejadian. Mereka langsung mencoba melakukan dialog dengan masyarakat setempat. Dengan kehadiran pihak keamanan dan juga KPU ini, situasi di kampung Nabire tersebut sudah kembali kondusif. Kericuhan bisa diredamkan untuk menjaga keamanan seluruh pihak di masa pemilihan umum 2024. Kericuhan ini sebelumnya pecah tepat H-1 sebelum pencoblosan lantaran warga merasa tidak senang ketika mendapatkan informasi bahwa TPS tempat mereka mencoblos diganti ke TPS lainnya. Kericuhan kemudian pecah seperti beberapa video yang kemudian diabadikan secara amatir oleh warga yang ada di lokasi kericuhan.
Maju yang mundur. Kau bikin video. Jangan dulu. Pembongkaran ratusan surat suara pemilu 2024 oleh masyarakat juga terjadi di wilayah Paniai dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar terdengar bagaimana suara yang mengungkapkan kotak-kotak suara tersebut dikembalikan karena diduga surat suara C1 telah dibongkar. Tak hanya itu, logistik untuk keperluan pemilu juga dibakar oleh massa. Hal ini terjadi di wilayah Distrik Kebo dan juga Yagai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dari laporan diketahui bahwa aksi pembakaran terjadi tepatnya di distrik Baya Biru. Massa kecewa karena lokasi pemungutan di lokasi tersebut dipindahkan ke distrik lain. Untuk itu massa membakar kantor distrik Baya Biru. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Velani mengatakan, kejadian ini sebagai respons atas ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemilihan umum yang tidak dilakukan di distrik Baya Biru. Selain itu, Abdus juga menyampaikan keluhan terhadap kepala distrik yang absen, serta masalah pembayaran bahan kayu untuk pembangunan kantor distrik juga menjadi pemicu utamanya. Meski telah memberikan himbauan pada warga untuk tidak terprovokasi, namun seruan tersebut tak diindahkan hingga kemudian memicu aksi pembakaran terhadap kantor distrik. Yang menuturkan pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku serta mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, Pandis, PPS, PPL Kampung, TPPS, mereka kasih hambur kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama. Puluhan logistik yang dibongkar oleh masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah juga telah direspons oleh Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Papua Tengah, termasuk juga dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Divisi Sosialisasi SDM KPU Papua Tengah, Octavianus Takimai mengatakan, pihaknya sudah mengecek semua hal tersebut ke KPU Kabupaten dan seluruh proses pendistribusian logistik telah berjalan dengan baik hingga ke titik yang dituju. Hanya saja tiba-tiba ada informasi bahwa tidak adanya C1 dalam kotak suara sehingga menyebabkan kecurigaan. Saat ini diakui KPU bahwa kondisi di Paniai sudah mulai kondusif. Ia juga menyampaikan dengan semua kejadian yang ada tidak menghambat keberlangsungan pesta demokrasi 5 tahunan di provinsi ini. Selain itu, Octavianus juga menambahkan terkait pembakaran kantor distrik Baya Biru, persoalannya sama persis dengan pembongkaran logistik. Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyayangkan insiden ini. Untuk menangani masalah tersebut, ia pun memastikan akan mengirim tambahan personil ke Paniai. Fahiri mengingatkan agar jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah ini. Kotak-kotak darimu ya dikembalikan. Kotak-kotak darimu ya dikembalikan. C1 KWK dibongkar oleh kelompok penyelenggara yang namanya PPD. Lalu dong ada bawa lari. Hanya logistik saja dengan kotak suara tiba di Muye. Baru ini masyarakat PPS dan Pandis Distrik Muye kembalikan.
ke KPU dan melapor kepada Polres Paniai untuk segera melakukan proses hukum kepada 5 orang PPD. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Nila Yarda. Sehari jelang pemilu 2024, Kampung Sanoba Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 9 waktu setempat, di mana dua kelompok warga di kampung saling serang. Dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Selasa 13 Februari hari ini, saudara, terlihat bagaimana dua kelompok saling serang dengan senjata tajam seperti parang, kemudian panah, batu, dan lain sebagainya, seperti video yang saat ini sedang Anda saksikan. Dari informasi kericuhan terjadi karena diduga adanya perpindahan tempat pemungutan suara atau TPS. Seusai adanya kericuhan tersebut, pihak keamanan dan KPU Nabire juga langsung menuju ke lokasi kejadian. Mereka langsung mencoba melakukan dialog dengan masyarakat setempat. Dengan kehadiran pihak keamanan dan juga KPU ini, situasi di kampung Nabire tersebut sudah kembali kondusif. Kericuhan bisa diredamkan untuk menjaga keamanan seluruh pihak di masa pemilihan umum 2024. Kericuhan ini sebelumnya pecah tepat H-1 sebelum pencoblosan lantaran warga merasa tidak senang ketika mendapatkan informasi bahwa TPS tempat mereka mencoblos diganti ke TPS lainnya. Kericuhan kemudian pecah seperti beberapa video yang kemudian diabadikan secara amatir oleh warga yang ada di lokasi kericuhan. Nopis, siapa yang simpan nopis? Maju. Maju ya mundur. Kau bikin video. Jauh itu. Pembongkaran ratusan surat suara pemilu 2024 oleh masyarakat juga terjadi di wilayah Paniai dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar terdengar bagaimana suara yang mengungkapkan kotak-kotak suara tersebut dikembalikan karena diduga surat suara C1 telah dibongkar. Tak hanya itu, logistik untuk keperluan pemilu juga dibakar oleh massa. Hal ini terjadi di wilayah Distrik Kebo dan juga Yagai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dari laporan diketahui bahwa aksi pembakaran terjadi tepatnya di distrik Baya Biru. Massa kecewa karena lokasi pemungutan di lokasi tersebut dipindahkan ke distrik lain. Untuk itu massa membakar kantor distrik Baya Biru. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Velani mengatakan, kejadian ini sebagai respons atas ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemilihan umum yang tidak dilakukan di distrik Baya Biru. Selain itu, Abdus juga menyampaikan keluhan terhadap kepala distrik yang absen, serta masalah pembayaran bahan kayu untuk pembangunan kantor distrik juga menjadi pemicu utamanya. Meski telah memberikan himbauan pada warga untuk tidak terprovokasi, namun seruan tersebut tak diindahkan hingga kemudian memicu aksi pembakaran terhadap kantor distrik. Yang menuturkan pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku serta mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK 1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, Pandis, PPS, PPL Kampung, TPPS, mereka kasih hambur kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu
Ini dari distrik Jagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama. Puluhan logistik yang dibongkar oleh masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah juga telah direspons oleh Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Papua Tengah, termasuk juga dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Divisi Sosialisasi SDM KPU Papua Tengah, Octavianus Takimai mengatakan, pihaknya sudah mengecek semua hal tersebut ke KPU Kabupaten dan seluruh proses pendistribusian logistik telah berjalan dengan baik hingga ke titik yang dituju. Hanya saja tiba-tiba ada informasi bahwa tidak adanya C1 dalam kotak suara sehingga menyebabkan kecurigaan. Saat ini diakui KPU bahwa kondisi di Paniai sudah mulai kondusif. Ia juga menyampaikan dengan semua kejadian yang ada tidak menghambat keberlangsungan pesta demokrasi 5 tahunan di provinsi ini. Selain itu, Octavianus juga menambahkan terkait pembakaran kantor distrik Baya Biru, persoalannya sama persis dengan pembongkaran logistik. Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyayangkan insiden ini. Untuk menangani masalah tersebut, ia pun memastikan akan mengirim tambahan personil ke Paniai. Fahiri mengingatkan agar jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah ini. Ini kotak-kotak darimu ya dikembalikan. Kotak-kotak darimu ya dikembalikan. C1 KWK dibongkar oleh kelompok penyelenggara yang namanya PPD. Lalu dong ada bawa lari. Hanya logistik saja dengan kotak suara tiba di Muye. Baru ini masyarakat PPS dan Pandis Distrik Muye kembalikan ke KPU dan melapor kepada Polres Paniai untuk segera melakukan proses hukum kepada 5 orang PPD. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Nila Yarda. Sehari jelang pemilu 2024, Kampung Sanoba Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 9 waktu setempat di mana dua kelompok warga di kampung saling serang. Dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Selasa 13 Februari hari ini, saudara, terlihat bagaimana dua kelompok saling serang dengan senjata tajam seperti parang, kemudian panah, batu, dan lain sebagainya, seperti video yang saat ini sedang Anda saksikan. Dari informasi kericuhan terjadi karena diduga adanya perpindahan tempat pemungutan suara atau TPS. Seusai adanya kericuhan tersebut, pihak keamanan dan KPU Nabire juga langsung menuju ke lokasi kejadian. Mereka langsung mencoba melakukan dialog dengan masyarakat setempat. Dengan kehadiran pihak keamanan dan juga KPU ini, situasi di kampung Nabire tersebut sudah kembali kondusif. Kericuhan bisa diredamkan untuk menjaga keamanan seluruh pihak di masa pemilihan umum 2024. Kericuhan ini sebelumnya pecah tepat H-1 sebelum pencoblosan lantaran warga merasa tidak senang ketika mendapatkan informasi bahwa TPS tempat mereka mencoblos diganti ke TPS lainnya. Kericuhan kemudian pecah seperti beberapa video yang kemudian diabadikan secara amatir oleh warga yang ada di lokasi kericuhan. Nopis, siapa yang simpan nopis? Maju. Maju yang mundur. Kau bikin video. Jangan buat.
Pembongkaran ratusan surat suara pemilu 2024 oleh masyarakat juga terjadi di wilayah Paniai dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terdengar bagaimana suara yang mengungkapkan kotak-kotak suara tersebut dikembalikan karena diduga surat suara C1 telah dibongkar. Tak hanya itu, logistik untuk keperluan pemilu juga dibakar oleh massa. Hal ini terjadi di wilayah Distrik Kebo dan juga Yagai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dari laporan, diketahui bahwa aksi pembakaran terjadi tepatnya di distrik Bayabiru. Massa kecewa karena lokasi pemungutan di lokasi tersebut dipindahkan ke distrik lain. Untuk itu, massa membakar kantor distrik Bayabiru. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Velani mengatakan, kejadian ini sebagai respons atas ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemilihan umum yang tidak dilakukan di distrik Bayabiru. Selain itu, Abdus juga menyampaikan keluhan terhadap kepala distrik yang absen, serta masalah pembayaran bahan kayu untuk pembangunan kantor distrik juga menjadi pemicu utamanya. Meski telah memberikan himbauan pada warga untuk tidak terprovokasi, namun seruan tersebut tak diindahkan hingga kemudian memicu aksi pembakaran terhadap kantor distrik. Yang menuturkan pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku serta mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, Pandis, PPS, PPL Kampung, TPS, TPPS, mereka kasih hambur kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama. Puluhan logistik yang dibongkar oleh masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah juga telah direspons oleh Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Papua Tengah, termasuk juga dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Divisi Sosialisasi SDM KPU Papua Tengah, Octavianus Takimai mengatakan, pihaknya sudah mengecek semua hal tersebut ke KPU Kabupaten dan seluruh proses pendistribusian logistik telah berjalan dengan baik hingga ke titik yang dituju. Hanya saja tiba-tiba ada informasi bahwa tidak adanya C1 dalam kotak suara sehingga menyebabkan kecurigaan. Saat ini diakui KPU bahwa kondisi di Paniai sudah mulai kondusif. Ia juga menyampaikan dengan semua kejadian yang ada tidak menghambat keberlangsungan pesta demokrasi 5 tahunan di provinsi ini. Selain itu, Octavianus juga menambahkan terkait pembakaran kantor distrik Bayabiru, persoalannya sama persis dengan pembongkaran logistik. Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyayangkan insiden ini. Untuk menangani masalah tersebut, ia pun memastikan akan mengirim tambahan personil ke Paniai. Fahiri mengingatkan agar jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah ini. Kotak-kotak darimu ya dikembalikan. Kotak-kotak darimu ya dikembalikan. C1 KWK dibongkar oleh kelompok penyelenggara yang namanya PPD. Lalu dong ada bawa lari. Hanya logistik saja dengan kotak suara tiba di Muye. Baru ini masyarakat PPS dan Pandis Distrik Muye kembalikan ke KPU dan melapor kepada Polres Paniai untuk segera melakukan proses hukum kepada 5 orang PPD. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Nila Yarda. Sehari jelang pemilu 2024, Kampung Sanoba Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 9 waktu setempat, di mana dua kelompok warga di kampung saling serang. Dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Selasa 13 Februari hari ini, saudara,
Terlihat bagaimana dua kelompok saling serang dengan senjata tajam seperti parang, kemudian panah, batu, dan lain sebagainya, seperti video yang saat ini sedang Anda saksikan. Dari informasi kericuhan terjadi karena diduga adanya perpindahan tempat pemungutan suara atau TPS. Seusai adanya kericuhan tersebut, pihak keamanan dan KPU Nabire juga langsung menuju ke lokasi kejadian. Mereka langsung mencoba melakukan dialog dengan masyarakat setempat. Dengan kehadiran pihak keamanan dan juga KPU ini, situasi di kampung Nabire tersebut sudah kembali kondusif. Kericuhan bisa diredamkan untuk menjaga keamanan seluruh pihak di masa pemilihan umum 2024. Kericuhan ini sebelumnya pecah tepat H-1 sebelum pencoblosan lantaran warga merasa tidak senang ketika mendapatkan informasi bahwa TPS tempat mereka mencoblos diganti ke TPS lainnya. Kericuhan kemudian pecah seperti beberapa video yang kemudian diabadikan secara amatir oleh warga yang ada di lokasi kericuhan. Pembangunan! Nopis, siapa yang simpan nopis? Maju! Maju yang mundur! Kau bikin video? Jangan mundur! Pembongkaran ratusan surat suara pemilu 2024 oleh masyarakat juga terjadi di wilayah Paniai dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar terdengar bagaimana suara yang mengungkapkan kotak-kotak suara tersebut dikembalikan karena diduga surat suara C1 telah dibongkar. Tak hanya itu, logistik untuk keperluan pemilu juga dibakar oleh massa. Hal ini terjadi di wilayah Distrik Kebo dan juga Yagai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dari laporan, diketahui bahwa aksi pembakaran terjadi tepatnya di distrik Bayabiru. Massa kecewa karena lokasi pemungutan di lokasi tersebut dipindahkan ke distrik lain. Untuk itu, massa membakar kantor distrik Bayabiru. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Velani mengatakan, kejadian ini sebagai respons atas ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemilihan umum yang tidak dilakukan di distrik Bayabiru. Selain itu, Abdus juga menyampaikan keluhan terhadap kepala distrik yang absen, serta masalah pembayaran bahan kayu untuk pembangunan kantor distrik juga menjadi pemicu utamanya. Meski telah memberikan himbauan pada warga untuk tidak terprovokasi, namun seruan tersebut tak diindahkan hingga kemudian memicu aksi pembakaran terhadap kantor distrik. Yang menuturkan pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku serta mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, Pandis, PPS, PPL Kampung, TPS, TPPS. Mereka kasih hambur kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Ini dari distrik Yagai. Dia tahu ini dari distrik Yagai. Dia tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama. Puluhan logistik yang dibongkar oleh masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah juga telah direspons oleh Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Papua Tengah, termasuk juga dikonfirmasi oleh pihak kepolisian.
Divisi Sosialisasi SDM KPU Papua Tengah Octavianus Takimai mengatakan pihaknya sudah mengecek semua hal tersebut ke KPU Kabupaten dan seluruh proses pendistribusian logistik telah berjalan dengan baik hingga ke titik yang dituju. Hanya saja tiba-tiba ada informasi bahwa tidak adanya C1 dalam kotak suara sehingga menyebabkan kecurigaan. Saat ini diakui KPU bahwa kondisi di Paniai sudah mulai kondusif. Ia juga menyampaikan dengan semua kejadian yang ada tidak menghambat keberlangsungan pesta demokrasi 5 tahunan di provinsi ini. Selain itu, Octavianus juga menambahkan terkait pembakaran kantor distrik Baya Biru, persoalannya sama persis dengan pembongkaran logistik. Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyayangkan insiden ini. Untuk menangani masalah tersebut, ia pun memastikan akan mengirim tambahan personil ke Paniai. Fahiri mengingatkan agar jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah ini. Kotak-kotak darimu ya dikembalikan. Kotak-kotak darimu ya dikembalikan. C1 KWK dibongkar oleh kelompok penyelenggara yang namanya PPD. Lalu dong ada bawa lari. Hanya logistik saja dengan kotak suara tiba di Muye. Baru ini masyarakat PPS dan Pandis Distrik Muye kembalikan ke KPU dan melapor kepada Polres Paniai untuk segera melakukan proses hukum kepada 5 orang PPD. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Nila Yarda. Sehari jelang pemilu 2024, Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire Papua Tengah ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 9 waktu setempat di mana dua kelompok warga di kampung saling serang. Dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Selasa 13 Februari hari ini saudara, terlihat bagaimana dua kelompok saling serang dengan senjata tajam seperti parang, kemudian panah, batu, dan lain sebagainya, seperti video yang saat ini sedang Anda saksikan. Dari informasi kericuhan terjadi karena diduga adanya perpindahan tempat pemungutan suara atau TPS. Seusai adanya kericuhan tersebut, pihak keamanan dan KPU Nabire juga langsung menuju ke lokasi kejadian. Mereka langsung mencoba melakukan dialog dengan masyarakat setempat. Dengan kehadiran pihak keamanan dan juga KPU ini, situasi di kampung Nabire tersebut sudah kembali kondusif. Kericuhan bisa diredamkan untuk menjaga keamanan seluruh pihak di masa pemilihan umum 2024. Kericuhan ini sebelumnya pecah tepat H-1 sebelum pencoblosan lantaran warga merasa tidak senang ketika mendapatkan informasi bahwa TPS tempat mereka mencoblos diganti ke TPS lainnya. Kericuhan kemudian pecah seperti beberapa video yang kemudian diabadikan secara amatir oleh warga yang ada di lokasi kericuhan. Pembangunan! Nopis, siapa yang simpan nopis? Nopis! Maju! Maju yang mundur! Kau bikin video? Jauh dulu! Pembongkaran ratusan surat suara pemilu 2024 oleh masyarakat juga terjadi di wilayah Paniai dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar terdengar bagaimana suara yang mengungkapkan kotak-kotak suara tersebut dikembalikan karena diduga surat suara C1 telah dibongkar. Tak hanya itu, logistik untuk keperluan pemilu juga dibakar oleh massa. Hal ini terjadi di wilayah Distrik Kebo dan juga Yagai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dari laporan diketahui bahwa aksi pembakaran terjadi tepatnya di distrik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.